Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proposal yang sudah saya garap dari sebelumnya, yaitu dengan judul Keterampilan Menulis Teks Anekdot Kelas 10 MA Husnul Khotimah melalui media video roasting. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai latar belakang pada bab 1. Di dalam latar belakang menjelaskan tentang keterampilan menulis, teks anekdot, media pembelajaran video, dan juga keunikan dari media beserta materi yang saya pilih, dan juga keterkaitan di antara keduanya. Yang hal itu menjadi alasan mengapa saya memilih penelitian pembelajaran yang fokus pada pembelajaran teks anekdot dan juga media video roasting. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada penelitian pembelajaran ini saya mengangkat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama tentang bagaimana hasil keterampilan siswa dalam menulis teks anekdot melalui media video roasting. Yang kedua, bagaimana struktur yang digunakan siswa dalam menulis teks anekdot. Dilanjut dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana hasil keterampilan siswa dalam menulis teks anekdot. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana struktur yang digunakan siswa dalam menulis teks anekdot. Manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis. Peneliti berharap penelitian ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang baik, serta pengetahuan bagaimana keterampilan menulis teks anekdot kelas 10 MA Husnul Khotimah, dan peneliti harap penelitian ini juga akan berkembang di kemudian hari. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini diantaranya yaitu untuk siswa, untuk guru, untuk pembaca, dan untuk peneliti selanjutnya. Dilanjut dengan definisi operasional. Di dalam definisi operasional ini, saya menjelaskan beberapa hal saja, yaitu yang pertama, keterampilan menulis, teks anekdot, dan video roasting. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Yang pertama yaitu deskripsi teori. Di dalam deskripsi teori ini, saya menjelaskan tentang yang pertama yaitu pengertian keterampilan menulis. Yang kedua yaitu pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, dan juga struktur teks anekdot. Yang kesemuanya itu saya jelaskan secara rinci. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu kajian relevan. Di dalam kajian relevan ini saya memilih 3 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adesti Ilyas Kusuma Astuti pada tahun 2023 yang juga sama-sama meneliti tentang pembelajaran teks anekdot. Namun di sini lebih pada aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan metode sugesti imajinasi yang juga sama-sama pada kelas 10 SMA. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Indah Fitria dengan judul Teks Anekdot dalam Web Guru Pendidikan, Pola Struktur, Pesan Moral, dan Relevansi bagi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Sama-sama membahas teks anekdot, namun fokus penelitian ini yaitu pada web guru pendidikan, sedangkan penelitian yang saya itu pada hasil karya tulis siswa yang berupa teks anekdot. Selanjutnya yang ketiga, penelitian relevan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wulan Nur Suciawati pada tahun 2023 dengan judul Penggunaan Media Komika dalam Keterampilan Menulis Teks Anekdot Peserta Didik Kelas 10 SMK An-Nurmaniyah. Sama-sama membahas tentang teks anekdot, namun di sini lebih pada medianya, lebih fokus pada media komika dalam keterampilan menulis teks anekdot. Jadi saya pastikan di dalam penelitian ini ada kebaruan dan ada banyak kebaruan yang dari data yang saya pilih, yaitu hasil karya tulis siswa
melalui media video roasting. Dilanjut pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Di dalam pendekatan dan jenis penelitian ini, saya memilih pendekatan deskriptif dan jenis penelitian kualitatif. Kenapa saya memilih pendekatan deskriptif dan jenis penelitian kualitatif? Karena tujuan utama dari penelitian pembelajaran ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana keterampilan siswa dalam menulis teks anekdot melalui media video roasting. Selanjutnya yaitu kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti di sini yaitu sebagai pengamat penuh. Mengapa sebagai Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan. Mengapa pengamat partisipan? Karena dalam penelitian pembelajaran, peneliti juga ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran, yaitu pada pembelajaran teks anekdot. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang saya pilih yaitu di MA Husnul Khotimah pada kelas 10 yang terletak di Desa Aing Merah, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb. Sumber data. Sumber data utama dari penelitian ini adalah kelas 10 MA Husnul Khotimah yang berjumlah 17 siswa. Yang juga akan dibantu dengan adanya sumber data primer dalam penelitian ini. Dibantu dengan beberapa penelitian sekunder yang akan dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data di sini yaitu dengan menggunakan yang pertama observasi, yang kedua yaitu dokumentasi. Proses analisis yang dilakukan pada hasil karya tulis siswa yang berupa teks anekdot. Selanjutnya yaitu analisis data. Dalam analisis data di sini ada beberapa tahap yang peneliti lakukan dalam penelitian pembelajaran ini. Yang pertama yaitu reduksi data. Dalam reduksi data ini peneliti berupaya untuk menghilangkan data yang duplikat, yang akhirnya dipilih data untuk dijadikan sebagai data pilihan untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu analisis data. Di dalam analisis data ini, saya menggunakan teori yang saya pilih dalam penelitian saya ini. Selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dalam penelitian. Setelah dilakukan penelitian dalam penelitian pembelajaran yang fokus penelitiannya itu pada hasil karya tulis siswa, jadi selanjutnya yaitu dilakukan yang namanya penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data. Dalam pengecekan keabsahan data, peneliti di sini memilih yaitu triangulasi. Metode ini melibatkan penggunaan sumber di luar data utama sebagai pembanding atau alat verifikasi. Jadi, selain dari penelitian saya sendiri, juga memilih sumber di luar data utama sebagai pembanding untuk bagaimana nantinya data yang saya hasilkan ini benar-benar data valid dan untuk meningkatkan kualitas dalam temuan penelitian pembelajaran yang saya garap ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal yang sudah saya garap dari sebelumnya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.